Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramita Afrilia dengan NIM 210509740003 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan memaparkan materi mengenai model infrastruktur jaringan. Yang pertama, yaitu pengertian dari jaringan komputer sendiri, yaitu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Selanjutnya, apa sih jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi? Jaringan terpusat atau centralized network yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Selanjutnya, jaringan terdistribusi atau distributed network, yaitu hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Terdapat 4 poin. 1. PAN atau Personal Area Network. Contoh Bluetooth atau IRDA. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, dengan contoh jaringan komputer sekolah. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network, dengan contoh jaringan satu kota atau satu wilayah. Yang keempat, WAN atau Wide Area Network, dengan contoh internet. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Terdapat 2 bagian, yaitu intranet dan internet. Intranet hanya bisa diakses untuk kalangan internal dan internet bisa diakses oleh publik dengan gambar sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama, infrastruktur, yang merupakan sekumpulan komponen-komponen fisikal dan logikal yang memberikan pondasi konektivitas, routing, manajemen akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan yang bertujuan agar seluruh sumber daya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dapat berkomunikasi. Yang kedua, ad hoc, yang merupakan jaringan wireless menggunakan peer-to-peer multi-hop, di mana paket akan ditransmisikan, store and forward dari node sumber ke tujuan yang dapat berubah-ubah dengan bantuan intermediate node. Nah, pada slide ini saya membahas tentang topologi jaringan. Terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama, bus topology, yang kedua ring topology, yang ketiga star topology, yang keempat extended star topology, yang kelima hierarchy topology, yang keenam mesh topology. Yuk simak slide selanjutnya untuk mengetahui artinya. Yang pertama, bus topology, yaitu merupakan topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node, klien, dan konektor. Yang kedua, ring topology, yang merupakan jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang ketiga, star topology, yang merupakan topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Yang keempat, extended star topology, yaitu merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan sentral node.
Yang kelima, hierarki topologi, yang merupakan topologi jaringan yang susunan jaringannya merupai pohon bercabang. Topologi ini terdiri dari komputer host yang dihubungkan ke node atau simpul secara bertahap, dan tingkatan yang lebih tinggi akan mengatur kerja tingkatan yang lebih rendah. Yang keenam, mesh topologi, yang merupakan topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Selanjutnya terdapat pembagian jaringan penggunaan kabel. Terdapat dua jenis, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam melakukan pengiriman informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk berbagi jaringan komputer baik pada jarak yang sangat dekat dalam kurung beberapa meter memakai alat atau pemancar Bluetooth maupun pada jarak yang sangat jauh dalam kurung lewat satelit. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu tentang pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingannya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama unicast 1 ke 1, kedua multicast 1 ke grup, ketiga broadcast 1 ke semua, seperti contoh gambar di samping. Setelah kita membahas tentang bagaimana jaringan beserta pembagiannya, poin terakhir yang kita akan bahas yaitu mengenai bagaimana model jaringan pada saat ini ya. Saat ini, perkembangan teknologi telah mengantarkan peradaban manusia ke era jaringan seluler 5G. Salah satu keunggulan yang dibawa teknologi seluler generasi kelima ini adalah kecepatan unduh atau download yang diklaim bisa mencapai 20 Gbps. Jauh sebelum itu, perkembangan teknologi jaringan seluler diawali dari generasi yang lebih sederhana, yaitu 1G. Perjalanannya pun terbilang cukup panjang, dibutuhkan waktu sekitar 40 tahun untuk menyempurnakan teknologi jaringan seluler dari generasi 1G ke 5G. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.